Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah amma ba'dah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram وجميع أمته المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا خصوصا على هذا الإمام الشيخ سالم بن سالم المفضل الشيخ محمد نووي البنداني الشيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والمخففة ya benar ya. Aima tanat jasa bi qawlis sabiyyi alladzi lam Ketemu yakun. Bede, udah temu. Belum. Saya kan bolos mulu. 43. Hah? 43. 43. Iya, dan baris kedua dari atas. Pinggir kanan. Yes. Dari atas, baris Masalah bawa kitab baris lagi. kedua dari atas. 1 2. 1 2. Ah, pinggiran. Pinggir. Dah. Wal muhaffafatu. Dalam kurung kayaknya itu ya. Iya, iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wal mukhaffafatu dan najis mukhaffafah. Ayat yaitu ma benda tanat jasa yang menjadi najis atau terkena najis atau menjadi najis bibaulis sobiyi karena kencingnya anak laki-laki alladzi lam yakul yang belum makan walam yashrab dan belum minum siwal labana siwa selain al-labana susu. Ini laban itu susu yang susu ASI, bukan susu Denko, Promil, bukan. Walam ya belum dan belum sampai al-haulaini 2 tahun. Air kencingnya anak laki-laki yang belum minum, belum makan apa-apa atau artinya belum mengkonsumsi apa-apa selain susu ibu. Walam yablughil haulaini dan anak itu belum umur 2 tahun. Tanuhuru bisa menjadi suci biroshil ma'i hanya dengan dicepret-cepreti air. Cukup di apa? Gini ini. Dari dipercik-percik, dikepret-kepret ya. Cuma sekarang masih ada kayak najis mukhaffafah itu. Sekarang juga ada kayak udah. Dan bocah sekarang baru lahir udah makan apa itu? Bubur, pisang, Iya. apa? Nestle. Nestle ya dan sejenisnya itu. Udah nggak ada kayaknya ya? Apa masih? Nggak ada kayaknya. Kadang udah makan regal itu ya. Sehingga saya dulu si Alvin itu sering makan itu. Yang dibecek-becek. Ma'al ghalabati birashil ma'i 'alaiha, cukup dengan dipercik-percikin air 'alaiha ke benda yang terkena najis tersebut. Ma'al ghalabati dan merata. Wa izalati ainiha dan hilang benda najisnya atau air kencingnya itu.
Ai artinya fayakfi cukup fiha di dalam menghilangkan najis itu ar-rasyu itu di tadi itu dikeprek-keprek gitu. Wal ghaslu sementara menyiram menyucinya afdolun itu lebih baik khurujan karena agar terhindar minal khilafi dari perbedaan ulama. Nah, kalau dulu kan air itu kan tadi ya, jadi emas ya, ayo jadi banyu emas. Airnya mahal, makanya ya cara mencucinya ya cukup dikeprek-keprek. Lah kalau sekarang air di sini murah meriah, ya. 5.000 ya dapat segalon, 6.000 ya. 6.000 dapat segalon udah nyampe di tempat. Ya maka ya wal ghuslu dicuci. Kalau ghuslu beginnya di dhammah itu artinya mandi, tapi kalau ghuslu itu artinya nyuci atau basuh. Wa mahallu dzalika illam yahtalit birutubatin fil mahalli masalan. Wa mahallu dzalika dan tempat najis tersebut illam yahtalit ketika tidak bercampur birutubatin dengan basah-basah fil mahalli di tempat tersebut masalan umpamanya selama misalnya kain yang dikompoli bocah itu tidak tercampur dengan basah-basah najis lain. Misalnya bapaknya sama anaknya ngompol bareng. Yo najisnya bukan apa-apa. Enggak mau ngalah, rebutan nih kayak terus ya. Rebutan kalau kok ngompol bareng. Bukan hanya Asia yang rebutan, ternyata ngompol juga rebutan ya. Maka najis misalnya sarungnya itu ya bukan najis mukhafafah lagi tapi najis mutawassithah. Kalau campur dengan najis yang lain. Wa illa wajabal ghuslu, maka kalau tidak wajiblah dibasuh. Kalau campur maka ya wajib dibasuh, tapi kalau nggak campur ya cukup dikeprek-keprek gitu aja. Tapi kalau lebih afdol ya dibasuh. Li'anna tilkar rutubata, karena sesungguhnya yang basah-basah itu sorot menjadi najisatan, najis. Alias kalau bercampur dengan najis mutawassithah maka menjadi najis mutawassithah. Wahia dan itu laisat baulan, tidaklah murni kencingnya bocah. Sudah bercampur kencingnya bapaknya tadi. Wala buddha, maka wajib firrashi di dalamnya ceprek-ceprek atau percik-percik air itu min isobatil ma, menyiramkan air jami'a maudhi'il bauli, ke semua tempat yang terkena air kencing itu. Wa ayya umma, dan meratakan wa yaghlubu alma, dan menghilangkan air itu alal bauli, kencing. Yang penting pokoknya rata, kencingnya hilang maka udah suci. Itu kalau najis mutawassithah mukhaffafah. Wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan fi dzalika, dalam membasuh atau membersihkan itu as-sayalanu, mengalirnya air. Tidak disyaratkan air ngalir, pokoknya yang penting keprek-keprekin sekali siram, asal kencingnya udah hilang berarti bersih. Wasayalanu, dan mengalir air itu wasayalanu, dan mengalir waltiko apa itu? Roh ya terakhir ya. Iya, kotori. Wataqatoru, dan apa itu? Cuma netes doang. Wa al-fariqu, itu pembeda bainal ghusli, antara menyiram atau membasuh, warasyi, dan nyiprat-nyiprati. Fala yakfi, maka tidak cukup ar-rasyu hanya sekedar nyeprek-nyeprek,
alladzi la ya'umuhu yang tidak merata. Kepret-kepretin kok tidak merata ya berarti tidak bisa dianggap suci. Wala yaghlibuhu dan tidak menghilangkan kama yaqau seperti apa yang terjadi min kasirin minal awam yang banyak terjadi dilakukan oleh orang awam. Ia mengiranya kalau hanya dikepret yang penting dikepret suci ya enggak. Kepretannya itu yang harus merata ke seluruh benda yang kena najis. Ini Kalau najis. baunya belum hilang, Nah, kalau baunya belum hilang nanti ke bawah ada kayaknya. Kalau cuma dikepret kok baunya masih pesing-pesing. Lagi emaknya kali mana jengkol yang pesing itu. Wala buddha dan wajib minar rasyi dari ngepret-ngepret itu min zawali ausofia. Nah itu menghilangkan sifat-sifatnya najis. Sifatnya najis itu ya warnanya, baunya dan rasanya. Ya, kalau baunya belum hilang berarti ya belum suci. Atau mungkin ada warnanya. Emang ada warnanya ya? Kalau kencing orang dewasa mungkin habis makan tertentu ada warnanya ya. Tapi kalau kencing bayi nggak ada lagi ya? Belum pernah lihat sih ya. Apalagi sekarang pakai pampers ya. Sekarang itu udah canggih. Orang udah nggak mau repot nyuci najis ya wis lah pakai pampers. Tapi emang lebih aman loh ya. Daripada nggak dipakai pampers, mungkin kencing kemana-mana ya wis lebih aman dipakai pampers. Kabagi yatim najasati seperti najis-najis yang lain ba'da izalati ainiha setelah menghilangkan barang najisnya itu ain itu barangnya najis itu. Maka ya baunya, warnanya kalau ada warnanya, rasanya, maksud ada rasanya. Udah pernah nyobain belum ya? Lihat kan ketika orang mencuci najis kan ketiganya itu harus hilang kan? Baunya, warnanya, sama rasanya. Lah kalau bau mungkin dia ya warna bisa kelihatan. Dan kalau rasa, masa harus di mut dulu. Kayak enggak loh. Ya wes pokoknya dikira-kira gitu aja. Wala buddha dan wajib min asri mahallil bauli, yaitu apa itu meres. Habis dikepret-kepret wajib diperas. Au jafafihi sampai kering. Hatta la yabqa fihi rutubatun sehingga tidak tersisalah rutubatun basah. Wis pokoknya diperas sampai kering itu baru dihukumi suci. Pokoknya basah-basahannya itu hilang semua. Tanfasilu yang memisahkan bikhilafir rutubati berbeda dengan basah allati la tanfasilu yang tidak terpisah. Hada ini najis mukhafafah ini yang dihukumi najis mukhafafah itu hanya air kencingnya saja, sementara BAB-nya wa kharaja dan mengecualikan al-ghaid. Ghaid itu tinja. Wal qaid itu apa itu? Kalau bayi kan sering ya gumoh apa? Muntah. Lah muntah itu kan terbagi menjadi dua, ada yang dihukumi najis, ada yang enggak. Kalau muntah itu masih hanya sebatas di mulut, maka belum najis. Tapi kalau udah masuk ke lambung, udah masuk ke sini kemudian dikeluarkan lagi, maka itu najis. Misalnya kayak kita makan baru dikunyah, kemudian melihat sesuatu yang menjijikan langsung muntah, maka makanan itu, muntahannya itu tidak najis. Tapi kalau udah di dalam perut, udah ketelen, udah beberapa saat, beberapa waktu, kemudian kok muntah, nah itu ya dihukumi najis. Lah gumboknya bayi juga sama. Kalau pas mungkin lagi pas netek ya, karena kekenyangan langsung muntah, maka itu ya tidak najis. Tapi kalau misalnya habis nyusul setelah sekian waktu berarti kan sudah masuk ke lambung, baru muntah, maka itu muntahannya itu najis. Tapi muntahannya itu najisnya bukan mukhafafah tapi mutawassithah. Dan
tinjanya atau BAB-nya juga sama, yaitu najis mutawassit. Wa baulil unsa, dan kencingnya anak perempuan. Kencingnya anak perempuan yang masuknya najis mutawassit. Wa akalahu, dan makanannya au syurbahu atau minumnya ghairal labani, selain susu. Walaupun laki-laki, tapi kalau udah makan minumnya selain susu, maka najisnya mutawassit. Litahaddi, ia mengkonsumsi selain susu itu untuk konsumsi. Tapi kalau untuk obat, misalnya kalau baru lahir itu kan sunahnya di tahnik ya. Tahnik itu kalau bahasa sininya apa ya? Tahnik itu makanan yang manis dikunyah, kemudian diusapkan ke bukan langit-langit, lak-lakan kalau orang ini ya. Nah, sunahnya itu kalau ada korma ya korma, kalau nggak ada korma pokoknya makanan-makanan yang manis, madu, pokoknya apa yang manis itu, karena ini ngikuti sunnah, ta'abbudi kan namanya, ini ngikuti sunnah. Tapi begitu kesini ternyata diteliti bahwa itu untuk memancing apa itu namanya. Ada kok, saya pernah dikasih tahu sama bidan ya. Waktu si Alvin lahir itu kan Pak Bu siapa yang bidan pojokan itu, Bu Sarah itu yang entah ibunya persiapannya Pak ditahnik ya. Ini kebetulan ada korma kan lahirnya pas puasa itu. Ya saya punya kemudian saya ini apa sih, lak-lakan ya. Kalau bahasa resminya apa? Langit-langit. Lah kalau untuk itu kan bukan untuk konsumsi, maka ya tetap tidak menggugurkan mukhafafahnya. Atau mungkin obat, karena mungkin anak itu lahir ada penyakit yang dibawa, kemudian harus mengkonsumsi obat. Lah obatnya itu tidak menggugurkan mukhafafahnya. Yang menggugurkan mukhafafah itu kalau untuk makan atau minum, bukan untuk obat. Kalau untuk obat ya tetap mukhafafahnya berlaku. Waradhuhu ba'da haulaini, waradhuhu, dan menyusunya ba'da haulaini, setelah 2 tahun. Fala yakfi, maka najisnya tidak cukup rasyuhu, dicepret-cepretin itu. Ya harus dicuci selayaknya najis mutawassit. Balik atau bahkan la budda, wajib min waslihi, untuk mencucinya. Kalau air kencingnya anak perempuan kemudian udah makan minum selain susu yang untuk konsumsi, maka dan umurnya udah lebih dari 2 tahun, maka cara mencucinya nggak cukup kalau cuma dicepret-cepretin air, harus disiram atau dibasuh. Wa huwa takmimul mahalli, dan membasuhnya itu harus takmim. Takmim itu merata, al mahalli, ke tempat yang terkena najis. Ma'as sayalani, beserta air ngalir. Kalau bahasa gampangnya digerujuk. Lah kalau di mesin cuci gimana? Kan kita atau direndam kalau malah yang lain kan malah kena najis juga. Misalnya kalau baju yang ini kan bukan hanya kotor kan, bukan najis kan, hanya kotor keringat kan. Nah, kemudian dicampur pakai pakaian yang kena najis, dijadiin satu, direndam. Lah ini malah kena najis juga. Maka mesin cuci yang kalau kalian satu tabung itu kan ngalir terus ya. Nah, maka ya sayalan itu kan syaratnya harus ngalir. Tapi ada aja orang yang sangat hati-hati, walaupun dia pakai mesin cuci, setelah itu digerujuk lagi. Digerujuk Indonesianya apa Mas? Diguyur. Ya diguyur, digerujuk. Pak Idris yang pulang gerujuk itu diguyur. Misalnya udah yang itu tadi itu udah diangkat, kemudian tetap diguyur lagi. Itu untuk hati-hati. Cuma kita mesin cuci kita itu kan airnya ngalir terus kan ya? Ngalir terus kan? Rujuk, kemudian buang, jadi udah mencukupi syarat. Walaupun pernah saya ada nonton video yang video pendek gitu loh.
mereka dalam video itu menyoroti bahwa cara mencuci dengan mesin cuci itu nggak suci. Bersih iya, cuma nggak suci kata dia. Cuman kata saya, pendapat saya enggak, karena airnya ngalir. Kecuali kalau cuma direndam, diucek dia di situ, dianunya di situ, ya airnya malah nguplak di situ. Lah kalau ini kan nyucinya kan ngalir kan airnya. Nah, itu tidak masalah. Apalagi nyucinya di kali. Di kali airnya ngalir, oh tambah bersih lagi. Itu suci, mensucikan ya. Lah kalau mungkin nyucinya di bak ya, yang jadiin satu ucek masih di situ aja enggak, airnya enggak ngalir lah, itu kalau yang dicuci itu ada yang kain atau baju yang terkena najis. Tapi kalau cuma ini kan enggak najis ini kan, cuma keringat kan enggak najis. Baju yang kita pakai ini kan paling hanya kotor tapi tidak najis, kecuali mungkin yang celana dalam ya tak ketika kencing nyiprat atau apa lah, yaitu yang terkena najis. Tapi kan mesin cuci kan ngalir airnya kan. Saya berarti mesin cuci di rumah itu kok airnya kan ngalir terus kan? Ngalir, ntar paling berhenti bentar diputar, ntar ngalir lagi, yang lama dibuang, berarti kan udah mencukupi syarat. Walau asabahu baulu sabiyin, seandainya mengenai benda itu kencingnya bocah, wasyakka, dan orang itu ragu, hal huwa, apakah bocah itu qoblal haulaini, belum 2 tahun, au ba'dahuma, atau udah 2 tahun. Ini bocah udah umur berapa ya? Maknya lupa, baru 2 tahun udah lupa ya. Lo baru 2 tahun kan? Ya misalnya ini ragu, ini anak udah umur 2 tahun, nah tapi kalau maknya sendiri enggak lah, umpama apa ya, misalnya anak orang gitu ya kencingin karpet ini misalnya, tadi ada bocah kecil kencing, bocah itu udah umur 2 tahun kok belum ya? Kok kayaknya udah 2 tahun, berarti kok kecil, tapi kok kecil kok kayaknya tuh makanya tua gitu, mama. Tahunnya tua. Kalau kita ragu apakah bocah itu udah umur 2 tahun atau belum, atau bocah itu udah mengkonsumsi yang lain selain susu atau belum, maka jawabannya wajibal ghuslu, maka wajibnya yo dibasuh. Mas, makanya nyari amannya untuk lebih hati-hati, atau bahasanya ikhtiyat, yo dibasuh kayak mencuci najis mutawassit. Li'anna rash, karena sesungguhnya nyepret-nyepretin itu rukhsatun, keringanan. Fala yusara, maka tidak jadi ilaiha, ke rukhsah itu, illa biyakinin, kecuali dengan yakin. Artinya kalau timbul ragu, ini bocah udah makan sesuatu yang lain, susu apa belum, atau umur 2 tahun apa belum, kalau nggak yakin kayak gitu, maka jatuhnya najis mutawassit. Wasawwa al-imamani Abu Hanifah wa Malik, wasawwa, dan bersepakat, al-imamani, 2 imam, yakni Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi, wa Malik, dan Imam Malik atau dalam mazhab Maliki, bainas sabiyil zakari, antara anak laki-laki, al-muhakkik, yang jelas laki-lakinya, wa ghairihi, atau enggak jelas laki-lakinya. Ya begitu, kok kayaknya begini, kok kayaknya kebelah, ini laki apa perempuan. Dari lahir udah meragukan. Kalau dulu seingat saya waktu ngaji Fathul Qorib itu kan dulu kiainya, guru saya itu kan pernah nyantrinya di Malang. Nah di Malang itu konon pernah ada kejadian khunsa. Khunsa itu orang yang berkelamin ganda. Kelaminnya 2. Ya itu punya, ini punya. Paham itu sih ini ya? Ini punya ya. Kalau nggak gini Petre, punya. Ini punya, paham lah ya? Yang ini loh maksudnya 2 jari. Ini punya Petre.
Ada dua Pak Idris. Ada dua, iya lah. Lah kan masih bayi kan begini Pak Idris. Kalau Pak Idris mah tadi mau udah itulah. Diam-diam. Iya. Nah kalau khunsa itu memang bawaan lahir, yaitu orang yang berkelamin ganda. Nah kalau yang kayak itu nanti ditunggu setelah dia agak dewasa cenderungnya kemana. Lah kalau ini misalnya masih bayi dan belum jelas jenis kelaminnya, ini laki apa perempuan, atau kan ada yang sampai dibahas dalam fikih ya mungkin tentunya ada ya orang yang apa memang nggak ada kelaminnya, buntu apa Indonesianya? Buntet mah Indonesia juga, Jawa juga apa Pak? Nggak ada kelaminnya mungkin nggak ada. Rapet kayak boneka itu loh. Boneka kan rapet ya. Lah kayak gitu loh, umpah. Lah sampai dibahas dalam fikih ya mungkin pernah kejadian. Lah kalau seandainya nggak jelas kelaminnya kayak gitu, kok laki kok perempuan? Fi wujubil ghusli, dalam wajibnya basuh, min baulihima, dari kencing keduanya. Wa illam yakula, senajan walaupun tidak makan atau makan. Wa dhahaba li taharati bauli sabiyi Ahmad ibnu Hanbal wa Ishaq. Wa dhahaba, dan mengikuti cara ini atau bermadhab cara ini li taharati bauli sabiyi, untuk menghilangkan kencingnya anak Ahmad bin Hanbal wa Ishaq wa Abu Thawr, yaitu mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali, Imam Ishaq, Pak Haji, wa Abu Thawr, dan Imam Abu Thawr. Min a'immatina, dari imam-imam kami, wa hukiya an Malik, dan dihikayatkan atau diceritakan dari Imam Malik. Berarti 4 madhab semuanya sepakat sama cara mencuci, yaitu dengan dicepret-cepretin, tapi kalau udah tidak memenuhi syarat ya disiram atau diguyur atau dibasuh. Wa amma hikayatu ba'dil malikiyah, adapun ada cerita tentang sebagian dari mazhab Maliki, qaulan, karena mengikuti pendapat Syafi'i, Imam Syafi'i, bitoharati baulis sobi, dengan sucinya kencingnya anak, fabatilatun, maka itu batil, wa ghalatun, salah, au iftiraun, artinya bohong. Ada yang berpendapat bahwa katanya itu disandarkan dari Imam Malik, kalau kencingnya bocah itu suci, pendapat ini bohong, berarti ya tetap najis. Cuman saya pernah nonton video bahwa kencingnya binatang yang bisa dimakan itu tidak najis. Kalau nggak salah ini video dari satu salam. Makanya mereka pada diceng-cengin, dasar tukang minum air kencing unta. Pernah sering dengar kan ya? Pada ceng-cengan gitu. Ya karena mereka menghukumi, kalau nggak salah Ustadz Yahya Batul Salam apa siapa itu, dalam ceramahnya bahwa kencing hewan yang hewan itu bisa dimakan, ya, kayak sapi, kerbau, kambing, unta, kuda, maka air kencingnya itu suci, kata dia. Masuk orang yang lebih derajatnya lebih tinggi air kencingnya najis, sementara air kencingnya unta malah dihukumi suci. Bahkan konon katanya walau alam ada yang sempat minum karena ya dianggapnya suci, bersih. Lah kalau sesuatu yang suci boleh dikonsumsi. Itu pendapatnya. Kencing emang saya, kencing onta emang banyak diminum. Banyak diminum. Kencing onta ya. Iya, kencing onta. Iya, buat obat sih, tujuannya buat obat. Lah kalau buat obat mah ya Tujuannya buat obat. Obat ini. Obat haus. Gatal-gatal. Lah kalau kayak gak ada obat lain aja. Lah kalau zaman dulu orang-orang tua dulu kalau sakit mata ya. Bener Mbak. Iya, zaman dulu ya. Lah iya, Mbak kencing yang pertama keluar itu.
suruh misalnya gini ya. Bangun tidur. Iya, bangun tidur kan. Kalau mahal. Lah karena belum ada Insto, belum ada. Lah kalau sekarang udah ada Insto, udah ada yang lain masih pakai itu. Lah kalau sekarang udah ada Pepsodent, udah ada apa, mosok masih pakai bata merah dikecek lah ya. Abu gosok. Abu gosok. Lah kalau orang dulu karena kalau penyakit gatel-gatel nyari kadal. Mbah ya. Kalau di kampung dulu gitu kan ya. Lah iya, kalau zaman saya kecil kan dulu pernah ada itu hampir semua bocah itu kena penyakit gudiken gitu. Iya. Eh, Esrek. Kalau orang Betawi apa bilangnya? Bilangnya Gudiken esrek. gitu. Esrek. Apa lah kape kayak yang pada kayak duit gopean gitu. Ah, iya. Pada nempel. Pokoknya kayak kulit buaya lah gitu. Eh, Kayak kulit buaya. pokoknya yang lahir tahun 80-an ngerasain aja. Tatile lahir 90-an gak ngerasain. Gudik namanya gudik. Gudik iya gudik. Iya. Gudik kan hampir semua. Lah itu katanya dulu ya itu kadal ya. Dulu kan belum ada obat-obat yang lain. Di tempat saya masih ada itu. Masih ada orangnya. Udah gede. Jadi orangnya masih gitu aja. Nah, bahkan ada yang berkembang anak mondok kalau belum gudikan belum sah mondoknya. Iya, benar. Tapi saya belum ngalami. Anak-anak saya alhamdulillah nggak ngalami. Anak saya kan ngalamin. Ngalami. Sama, iya. Anak saya ya enggak, saya enggak. Ya berarti ya memang belum sah ini berarti. Karena ya itu Gudikan ya. apa namanya tidurnya bareng-bareng kadang-kadang Ya, kalau anak pondok ya maka sikat gigi mending kalau dulu mah rokok sebatang juga buat orang sekamar. Kalau gelar dia WC injak aja udah. Lah ditidurin lagi mana kagak gatel. Lah makanan piring mana pernah dicuci, habis makan lempar, ntar habis makan lagi. Lah tapi yang dilalah saya dulu enggak Pak. Hah? Padahal yo tempatnya yo pinggir laut, air kalau ini air pasang masuk. Tapi yang dilalah kalau nyakit mata lah itu sering. Asal satu kena semua tergudikan enggak. Soalnya saya ngeliat sendiri ya. Sekarang nggak ada yang penyakit mata. Ada. Ada. Kalau dulu kan Kan ular dia, kalau kita ngeliat itu kan ular. Bismillahirrahmanirrahim wal mutawassitun. Najis yang ketiga yaitu najis mutawassitun. Tangqasimu itu dibagi ala ismaini kedua bagian. Ainiyatun namanya najis ainiyah. Wahiyal lati tusyahidu bil aini yaitu najis yang masih terlihat bendanya. Itu namanya najis ainiyah. Pokoknya kalau kotoran najis itu masih ada barangnya. Itu namanya ainiyah. Wa hukmiyatun yang bagian yang kedua namanya najis hukmiyah. Ai wa ya allati hakamna 'alal mahalli binajasatihi min ghairi an tura ainun najasati. Yang kedua namanya najis hukmiyah. Wahia yaitu allati hakamna yang kami hukumi 'alal mahalli di tempat tersebut binajasatihi dengan najisnya min ghairi antura ainun najasati tanpa terlihat barang najisnya. Kalau kemarin kan sudah pernah saya contohin, umpama karpet ini dikencingin bocah, nah kencingnya masih ada, masih basah, ini namanya ainiyah. Tapi kalau kencingnya udah kering tapi tempat itu belum dicuci, nah ini namanya hukmiyah. Air kencingnya udah nggak ada, udah kering. Tetapi yang terkena air kencing itu belum dicuci, maka itu tetap najis, tapi namanya najis hukmiyah. Hanya hukumnya najis, tapi ainiyahnya, ainiyah itu barangnya sudah tidak ada. Misalnya kayak bambu ini terkena kembang pasir, taicing itu ya taicing itu tai kucing. Nah, iyalah tai kucingnya udah hilang, udah di pokoknya udah hilang lah. Tapi bangkunya ini belum dicuci, maka bangkunya ini masih terkena hukum najis hukmiyah, masih dihukumi najis. Tapi ainiyahnya barangnya yang taicing tadi itu udah hilang.
Nah, itu bedanya najis ainiyah dan hukmiyah. Enggak cukup dilap misalnya sampai tisu doang gitu enggak cukup ya. Yo nggak bisa, najis mutawasito kan harus diguyur. Kalau muka papa kan di cepret-cepretin, apa kucingnya muka papa juga. Kucing bayi, belum 2 tahun, belum makan apa-apa, makan pedak belum, makan pala ikan belum. Ya nggak bisa, cuma dilap tisu ya belum. Ya mungkin bersih ya, tapi suci belum. Ainiyahnya mungkin udah hilang ainiyahnya, tapi hukmiyahnya belum. Ainiyahnya udah nggak ada kan, barangnya udah dilap, mungkin pakai tisu atau pakai kain atau apa. Udah nggak bau gitu. Oh, udah, tapi kan hukmiyahnya belum. Nah, yang wajib dihilangkan kan bukan hanya ainiyahnya. Ainiyahnya udah hilang. Wong warnanya udah nggak ada, baunya udah nggak ada, rasanya sepet-sepet kali ya. Kali. Cobain. Masih manis. Asam manis udah hilang. Tapi wong karena itu belum disuci, baru dilap aja, maka yo belum suci. Najis ainiyahnya udah hilang, tapi najis hukmiyahnya belum. Al ainiyah tuh najis ainiyah, dzabituha. Kalau dulu makna Jawa itu pelanggerane. Catatan bukan? Catatan ini apa? Batasannya, apa ukurannya, definisinya. Iya, yaitu allati laha launun. Masih ada warnanya. Seandainya benda najis itu masih ada warnanya. Minal bayadi umpama warnanya putih. Najis putih, najis apa najis? Kayak dicok. Ada yang putih. Belum. Ada yang putih dingin hitam. Ya ceceknya aja lah najis apalagi tainya. Cecek kan kalau dibunuh ada darah ngalir nggak? Nggak ada kan? Oh, berarti nggak najis. Itu nggak najis sih kalau kita kejatuhan lagi Nah, sholat. yo enggak. Walaupun bau ya itu ya kan. Lah, Mencret lagi. masalah bau kan. Mencret lagi kayaknya. Wah baunya. Lah ya cecek Iya. kan dulu kan udah dibahas kan. Ada hewan yang najis tapi dimaafkan najisnya. Tetap dihukumi najis tapi dimaafkan. Maksudnya dimaafkan itu seandainya dipakai buat sholat, kena kita sholat ya masalah. Yaitu diantaranya hewan yang ketika dibunuh atau dimatiin atau aslinya hewan itu tidak ada darah yang mengalir. Kalau kecoa jelas tidak ada ya. Itu najis tapi dimaafkan. Seandainya bagainya nyangkut di kantong baju kepakai buat sholat, tidak masalah. Lah kalau cecek enggak kan? Kayaknya kurang yakin kan kalau mencret kayaknya mencret. Kalau kering kita sentil bisa ya. Kalau kering sentil bisa. Iya. Kalau mencret ini cret kan. Kotor iya tapi najis enggak. Ya najis tetap najis tetapi dimaafkan alias masih boleh dipakai buat sholat. Seandainya terkena di kita, sholatnya nggak batal. Wong itu najis yang dimaafkan. Patokannya hewannya itu ada darah yang ngalir apa enggak? Cecek itu, ketika di pok ada darah yang ngalir enggak? Enggak ada kayaknya. Kalau ayam kan ada kan? Burung ada kan? Enggak ada kan kalau cecek ya. Cecek enggak? Enggak ada. Berarti ya najis tapi di. Praktekin. Coba aja. Berarti nyamuk. Potong. Nyamuk itu kan darah kita, bukan darahnya nyamuk. Nyamuk itu kan bukan darahnya dia kan. Darah kita yang diisep sama dia dan kemudian menggumpal di kantong perutnya itu. Yang dimaksud itu ada sistem peredaran darah yang mengalir itu. Kayak kita ini loh. Kan ada sistem peredaran darah yang ngalir yang ketika misalnya dilukain ada darah yang keluar. Lah kalau nyamuk dipretelin kakinya ada darahnya kan? Enggak ada. Cecek juga enggak ada kan? Enggak ada, coa juga enggak ada. Ya najis tetap najis tapi dimaafkan. Jadi kalau misalnya kita lagi nyamuk nih ya, kita lagi sholat, kita gini tetap darahnya banyak. Ya biarin. Kecuali kalau ayam begini, pok mati di sini. Lain urusan.
Kotor mungkin iya, kita menganggapnya kotor, tapi kan kotor belum tentu najis. Wasawadi atau warnanya hitam. Oh, kalau hitam mau banyak najis ya, hitam ya. Lancing itu. Kalau kayak tikus itu kan kalau dilukain kan ada darahnya kan? Iya. Kalau cecek kan enggak. Itu udah jelas bau banget kayaknya. Wal humratu atau warnanya wal humrati atau warnanya merah. Najis merah oh darah ya. Merah. Wa ghairi dzalik dan yang selain itu. Yang disebut ainiyah itu kalau masih ada warnanya. Entah putih, entah merah, entah coklat, entah abu-abu, entah pink. Najis pink najis apa ya? Najis Betty. Waraihin atau bau. Raihan itu artinya bau. Bau. Orang namanya raihan ya. Artinya tapi maksudnya bukan itu. Royhan itu artinya kentut aslinya. Angin. Lah, kentut itu kan angin ya? Iya, kan kentut itu kan identik dengan bau. Tapi dipakai nama, Raihan. Ganteng. Tapi artinya kentut. Enggak, itu Raihan kalau yang dipakai nama itu artinya angin semilir Bapak. Tapi kan angin semilir kentut ya semilir. Angin Seripit-seripit. Angin sepoi-sepoi. Wah iya. Bimakna ar-raihati yaitu dengan makna raihah, bau. Aradun yudraku bihasati syammi yang itu diketahui dengan indera penciuman. Nah, kalau warna kan dilihat dengan mata, tapi kalau bau kan yo cium ya. Diembus-embus. Indus. Disebut ainiyah itu kalau ada launun warnanya, rihun baunya, wa tokmun dan rasanya. Bifat hitok dengan menempatkan huruf tok. Wa ma yu'tihi dzuqu yang itu diketahui dengan adzuk, dengan indera perasa. Jadi dijilat-jilat ya. Indera perasa kan lidah ya. Nah, iya. Jadi dimut-mut dulu Pak Idris. Nah, dicipin. Asin atau enggak? Minal kaifiyati dari caranya kal halawati seperti manis wadidiha atau yang sebaliknya. Fala buddha maka wajib min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Maka untuk mencuci najis ainiyah itu harus hilang launiha warnanya, wa rihiha baunya, wa ta'miha dan rasanya. Illa kecuali, loh ada kecualinya Pak Idris, ma'asura zawaluhu yang sulit untuk dihilangkan. Misalnya habis kena najis warnanya kuning, udah dicuci berkali-kali, tapi warna kuningnya itu masih kelihatan. Berarti kan hilang, susah kan hilangnya. Min launin aurihin fala tajibu izalatuhu. Kalau memang sulit maka fala tajibu tidak wajib izalatuhu menghilangkannya. Ya wes, kalau memang udah dicoba berulang-ulang kok nggak hilang-hilang, kayak bekas orang meres kunyit gitu kan. Kalau kunyit sih suci ya. Seandainya ada najis yang sampai warnanya kayak begitu, dicuci berulang-ulang kok nggak hilang-hilang, maka ya wes. Yang penting udah diusahakan. Kalau bahasa fikihnya udah diijtihadi. Bahkan ya tuhuru suci mahalluhu, tempat itu, tempat yang maksudnya tidak hilang warna najisnya itu hakikatan hakikatnya. Bihilafima berbeda dengan lawijtama'a apabila berkumpul fi mahallin wahidin di satu tempat min najasatin wahidatin dari najis yang satu.
liquwwati dilalatihima, karena kuatnya tanda-tanda ala baqai ainin najasati, tetap adanya najis. Intinya ya kalau susah ya wis lah, wong Islam itu enggak susah. Islam itu agama yang mudah, tapi jangan disepelekan. Bikhilafi ma law bagiyat ta'mu lidzalika aidan. Berbeda juga kalau yang tetap itu ada rasanya, udah dicuci berkali-kali asal dijilat kok masih sepet-sepet. Ya wes loh, yang angel gimana lagi. Walisuhu lati izalatihi ghaliban, karena mengambil dasar kemudahan dalam menghilangkan najis ghaliban dalam umumnya. Fal wajibu wallahu a'lam bisawab. Sampai kaliban ya. Fal wajibu. Masalah nyuci najis ini kan kita harus hati-hati, karena kan pakaian, tempat, badan kita ini yang kita pakai buat sholat harus suci dari najis. Makanya fikih kalau bahas masalah najis panjang lebar, kali tinggi kali.